Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Nah, untuk hari ini nanti saya akan memberikan materi mengenai Learner Design Individual Program Style E, kemudian ada Learner Initiated Style J, dan yang terakhir saya akan menjelaskan tentang Self-Teaching Style K. Nah, untuk yang pertama, saya akan menjelaskan Learner Designed Individual Program Style E. Nah, pengertiannya sendiri yaitu gaya program individual yang didesain pelajar I, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menemukan proses dan prosedur yang memecahkan masalah atau masalah yang luas yang secara umum telah diidentifikasi oleh guru. Sedangkan setiap pelajar memeriksa masalah dan memilih data untuk mengurutkan, menghubungkan, dan membangun rencana tindakan mereka termasuk kriteria kinerja. Nah, kemudian ada anatomi. Anatomi dalam gaya I ini yang didesain oleh pembelajar, peran guru adalah merancang pertanyaan atau situasi materi pelajaran umum dan mengidentifikasi setiap keputusan logistik yang diperlukan untuk pelajar. Nah, peran guru pasca dampak adalah untuk mengamati dan mengajukan pertanyaan tentang konsistensi desain ya, dan perancangan program. Nah, peran pelajar L adalah membuat semua keputusan materi pelajaran yang tersisa yang diperlukan untuk menghasilkan tidak mengingat ya program yang memecahkan pertanyaan atau situasi yang dinyatakan. Nah, beberapa keputusan materi pelajaran adalah menghasilkan pertanyaan yang secara tepat menyelidiki fokus spesifik program, mengidentifikasi urutan dan rangkaian prosedur yang berbeda untuk merancang solusi atau gerakan untuk memperbaiki masalah, dan untuk menetapkan kriteria kinerja untuk umpan balik. Kemudian panah mewakili perubahan keputusan dari Divergent Discovery Style H ke Learner Design Individual Program Style. Ya. Kemudian ada tujuannya. Nah, tujuan dari Learner Design Individual Program Style I ini yaitu didesain pembelajaran tercapai. Tujuannya, materi pelajaran berikut ini ditekankan untuk menemukan, membuat, dan mengatur ide sendiri. Untuk mengembangkan materi pelajaran yang berhubungan dengan masalah yang kompleks dalam jangka waktu yang lama. Untuk terlibat dalam proses sistematis untuk mengeksplorasi dan memeriksa suatu masalah. Untuk menetapkan standar kinerja dan evaluasi sendiri yang lain. Ketika gaya program individual yang didesain pembelajar tercapai, tujuan perilaku berikut ditekankan, yaitu untuk mengakomodasi pembelajaran individual dalam pemikiran dan kinerja, untuk memberikan kesempatan bagi pelajar untuk mengalami peningkatan kemandirian dalam jangka waktu yang relatif lama. Kemudian yang terakhir ada untuk melatih ketekunan dan keuletan, dan yang terakhir nih untuk memberikan kesempatan kepada individu untuk mengarahkan diri sendiri. Nah, kemudian ada Learner Initiated Style J. Kita masuk ke materi selanjutnya ya. Nah, pengertiannya sendiri ini bukan pengalaman pengajar seluruh kelas, melainkan gaya ini mengakui motivasi pembelajar individu dan keinginan kognitif untuk merancang pengalaman belajarnya sendiri. Gaya ini memberikan pembelajar yang secara mandiri memulai permintaan, kesempatan untuk mengajar kompleksitas yang melekat dalam membuat semua keputusan dalam pradampak, dampak, dan pasca dampak. Itu ya. Bisa dilanjut ya. Nah,
Kemudian anatominya, dalam gaya yang diprakarsai oleh pelajar, peran pelajar adalah untuk secara mandiri memulai, yaitu memulai perilaku gaya ini dan membuat semua keputusan dalam pradampak, termasuk perilaku belajar mengajar, mana yang akan digunakan dalam dampak dan membuat keputusan kriteria. Nah, untuk penilaian pasca dampak dari pengalaman, asalkan guru memenuhi syarat dalam materi pelajaran. Peran guru adalah menerima kesiapan siswa untuk membuat keputusan maksimal dalam pengalaman belajar, mendukung dan berpartisipasi sesuai permintaan siswa. Kemudian selanjutnya yaitu tujuan materi pembelajarannya. Ketika yang diprakarsai oleh pelajar tercapai, tujuan materi pelajaran berikut ditekankan memilih untuk memulai pengalaman belajar untuk menemukan, kemudian menciptakan, dan mengembangkan ide-ide di bidang pilihannya. Memilih untuk memulai pengalaman belajar yang beragam. Nah, yang terakhir ada self-teaching style K. Apa itu self-teaching style K? Nih, gaya mengajar ini tidak ada di sekolah. Selain itu, ini tidak bergantung pada guru kelas manapun. Peluang perkembangan gaya ini diatur oleh individu. Ya, diatur oleh individu yang mengimplementasikan pengalaman. Keberhasilan dalam mencapai tujuan yang dimaksudkan bergantung pada keuletan, motivasi, dan pengetahuan individu untuk membangun pengalaman belajar sendiri. Kemudian anatominya, dalam gaya mengajar sendiri, pelajaran individu mengambil peran sebagai guru dan pelajar, dan membuat semua keputusan dalam set pradampak, dampak, dan pasca dampak. Pengalaman ini dipandu oleh motif, minat, dan keingintahuan individu. Nah, pada gaya mengajar ini ada 3 tahap, yaitu ada pre-impact atau planning, kemudian ada impact atau implementasi, dan yang terakhir, step terakhir ada post-impact atau feedback. Nah, selanjutnya, tujuan dari gaya mengajar ini dimotivasi oleh tujuan yang telah ditetapkan individu. Logika internal kerangka spektrum mengarah pada kesadaran bahwa memang mungkin bagi seseorang untuk membuat semua keputusan untuk dirinya sendiri. Perilaku ini berada di luar realitas kelas. Itu tidak diprakarsai atau ditugaskan oleh seorang guru, melainkan diprakarsai oleh diri sendiri. Nah, itu tadi beberapa materi yang sudah saya sampaikan. Sekian materi yang dapat saya paparkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.